Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, para muridin, para salikin, mari kita bersyukur terlebih dulu biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita masih melanjutkan, insyaallah ini selesai, yaitu tentang bab fi bayani ru'yatillahi ta'ala. Bab yang menerangkan insyaallah kaum tarekat akan ru'yatillah, akan bisa berjumpa, akan bisa ketemu, akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang bertarekat, yang belum tarekat, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani tetap masuk surga, tapi tidak ketemu Allah. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita kemarin sudah menyampaikan faru'yatu 'alan na'ain, bahwa melihat Allah itu ada dua. Ru'yatul jamalillah fil akhirah bila wasitatin mir'atil qalbi. Kita di surga nanti ketemu Allah bila wasitatin, tanpa perantara. Bila wasitatin mir'atul qalbi, dan semua itu merupakan perantara dari cermin kebersihan kalbu kita. Yang kedua, wa ru'yatu sifati ta'ala fid dunya. Yang kedua adalah melihat Allah dengan sifatnya, af'alnya, kekuasaannya yang kita rasakan di dunia ini. Dan ini sungguh akan bisa dirasakan bagi orang yang sudah bertarekat, karena di dalam orang yang bertarekat selalu ta'aluk fi dzikrillah fi kulli yaumin wa waqtin wa sa'atin wa halin. Situasi apapun kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali kemarin mengartikan syajaratin mubarakatin adalah pohon tarekoh yang ditalkin, yang dibaiat oleh mursyid. Karena mursyid ini adalah pewaris dari Rasulullah. Karena Rasulullah pertama kali memtalkinnya kepada Sayyidina Abu Bakar yang melahirkan tarekoh Naqsyabandi yang kita yakini, kita ikuti ini. Jadi dengan demikian syajaratin mubarakatin la fiha illa bitalkin illa bibayat illa bil tarekoh. Jadi pohon yang kuat, akar yang kuat, menjuntang di tinggi, menyambung tali menali antara pohon sampai di ujung pucuk dari pohon itu, yaitu Rasulullah. Kemudian ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Engkaulah Allah yang aku tuju, dan ridhamu ya Allah yang aku tunggu. Itu adalah niat dan kehendak kita semua orang yang ahli tarekoh. Karena itu orang yang ahli tarekoh insya Allah minal taufik wal hidayah. Orang yang diberikan taufik dan hidayah. Orang tahu hidayah tapi belum tentu mau dan sempat bertarekoh karena disibukkan urusan dunia, takut tidak makan. Sehingga dengan demikian mereka tidak dapat taufik. Hidayah ada, tahu. Orang zikir bagus, tapi belum ada taufik. Karena nanti panjenengan semua, kita semua insya Allah dapat taufik dan dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab walidza ta'akhkhara Jibrilu alaihissalam lailatal mi'raj wa lam yastati ayyatajawwaza min sidratil muntaha. Jadi ketika Allah membersihkan hati Nabi, kemudian Isra Mi'raj, di situ dibersihkan hati, baru ketemu Allah. Panjenengan sedanten kita semua insya Allah karena mengikuti Rasulullah di dalam hal tarekohnya, insya Allah wayat khulu jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengikuti. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti saya. Jangan diikuti Rasulullah jadi panglima, Rasulullah bekerja, Anda bekerja saja tapi nggak mau bertarekoh. Manusia itu seenaknya, milih sing enak-enak tok, njaluke masuk surga. Nggak pernah berdekatan, tidak mau muqarrabah, tidak mau muqarrabah, tapi enak maunya masuk surga. Ini surganya mbah kita ya. Mbah kula nyuwun tak kei. Tapi kan ndelok amale dhewe kalau urusan surga, kalau urusan akhirat. Jadi begitu naik ke Mi'raj Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berhenti karena malaikat Jibril tidak bisa sampai ke zat Allah. Tidak bisa sampai ru'yatillah karena terbakar. Disebutkan sini adalah malaikat Jibril tidak mampu melewati Sidratul Muntaha. Wasoful sajaroti biqouli ta'ala, pengertian wasoful sajaroh, pengertian Allah mensifati pohon sajaroh tadi, pohon baiat, pohon talqin, pohon tarekoh tersebut sesuai dengan firman-Nya la syarqiyah wala gharbiyah. Di dalam ayat sebelumnya kita kan sudah kita bacakan. Di situ disebutkan masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajatin az-zujajatu ka'annaha kaukaban duryan wa yuqadu min syajati mubarrah zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Yuqadu min sajaratin mubarakatin, itulah pohon yang diberkahi, yaitu pohon tarekoh. Ini tafsirnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena tidak mungkin orang itu ada akar yang kuat tanpa dibaiat. Wong kalian ndak dibaiat meloya melayu. Lek butuhe tok gelem zikir nek Gusti Allah. Maaf yang dari Sunda. Orang yang ada maunya saja kalau mau berzikir, sholat malam baru sholat hajat. Kalau enggak sholat itu, bangun jam 2 tapi pipis saja habis itu tidur lagi. Betul? Masih banyak kan seperti itu? Karena hatinya tidak ta'alluq, tidak bergantung pada Allah. La syarqiyatin wala gharbiyah, artinya apa? Aila yu'riduhal khudusu wal adab wat tulu'u wal ghurub. Pohon sajarah tarekoh itu adalah sifat yang pernah yang ada dan tidak akan tiada, selalu ada. Karena memang guru itu tali menali sampai Rasulullah. Jadi menghunjam di kalbu itu tali menali antar seluruh tarekoh, apapun tarekoh di dunia ini yang ada di mana saling memperkuat, saling mendoakan. Itu namanya apa? Syarqiyah wal gharbiyah. Ya timur, barat, tengah, semua zikir memuji Allah, semua saling mendoakan antar ahlu tarekoh. Wa tulu'i wal ghurub, pohon sajarah itu tidak akan pernah hilang karena selalu sifatnya muncul. Jadi Bapak sekalian, saya kalau sedih, saya biasanya wukuf saja.
sedih, diam, menuju Allah. Wukuf adalah 1000 doa tanpa kata. Karena dia akan menyambungkan ruhaniyah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ke tempat hiburan, lagi sedih nonton film, nonton drakor, nggak nyampe. Diam, wukuf, sambungkan dengan gurunya, insya Allah gurunya terus guru-gurunya sampai Rasulullah. Karena wukuf adalah istighraq, yang ketiadaan kita, kefanaan kita, yang ada hanya satu, Allah yang selalu ada, akan ada, selalu ada, dan kapanpun ada. Itu Allah. Jadi ta'alluq kita, bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal azillatul lam tajul, melainkan azali dan tidak akan pernah hilang selamanya kalau orang sudah berthariqah. Karena terhubung di dalam pohon sajarah tadi, sajarah mubarakah itu akarnya kuat, pohonnya kuat, rindang, buahnya banyak, dan itu yang disebutkan oleh ahli thariqah, as-syari'atu bila haqiqatilah. Orang hanya syariat saja, berhenti di syariat, tidak mau berthariqah, tidak mau hakikat, atilah, seperti pohon tidak berbuah, tidak tahu arah. Tetapi orang yang hakikat juga harus kuat syariatnya. Karena itu syariat dan tarikat, hakikat ma'an, semuanya harus ditarik satu nafas. Bapak sekalian yang belum thariqah, jangan berhenti di syariat. Lakukan thariqah, capai ma'rifatullah, tajalli ilallah, wusul ilallah. Dan itulah namanya hakikat asliyun, hakikiyun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kama annallaha wajibul wujud, sebagaimana zat Allah yang wajibul wujud. Artinya Allah selalu ada, akan ada yang wajibul wujud. Kalau makhluk itu adalah mumkinul wujud. Mumkinul wujud bisa ada, bisa tidak ada. Karena manusia tidak bisa menentukan segalanya. Kalau Allah hakul yakin, setelah ilmul yakin, ainul yakin. Thariqah adalah ilmul yakin. Untuk mendapatkan namanya ainul yakin, thumma hakul yakin, yaitu kita mendapatkan hakikat terhadap kehidupan kita, yang tiada lain adalah liya'rifun. Tidak cukup liya'budun. Tapi manusia, insan, kita semua salikin harus liya'rifun untuk menuju ma'rifatullah. Qadimun azaliyun lam yajul wala yajulu dzatuhu abadiyun. Allah itu zatnya azali, qadim, akhir, la yujalu, dzatu abadian, zatnya selalu abadi yang tidak akan pernah berhenti. Wa kadza sifatuhu ta'ala li'anna anwaru tajalliyah, itulah yang disebut dengan sifat Allah yang memiliki di dalamnya cahaya Allah dan tajallinya yang selalu bersama zatnya. Wahya nisbatun qa'imatan bidzatihi. Itu disebutkan nisbatunnya itu adalah Allah, ya zatnya, ya sifatnya, ya af'alnya itu abadi. Kan itu Bapak sekalian, ibu-ibu yang baru sabar dulu, nanti akan mencapai makom zikirnya muraqabah. Sifat af'al dulu ya, muraqabah af'al, muraqabah sifat, muraqabah ma'iyah, dan seterusnya muraqabah kita. Jadi dengan demikian Allah itu adalah nur, punya cahaya. Cahaya itu akan tercermin bagi orang yang mempunyai cermin bagus. Kalau hati kita tidak punya cermin bagus, maka pantulan Allah di dalam diri kita juga enggak ada. Tapi kalau kita bersihkan setiap saat, insya Allah nur Allah itu akan masuk di dalam diri kita. Itulah yang disebut
la ilaha illallah Muhammadun nurullah. Karena menyatu. Pantulan Allah ya pantulan Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasul adalah wahyu. Wahyu dari Allah. Sehingga disebut Muhammadun nurullah. Bapak Ibu kalian yang saya hormati, fala ya'budu illa yang kasifa hijabun nafsu min wajhil qalbi. Fala ya'budu illa ayyaksifa, maka tidak boleh Anda kita semuanya menunda bagi hambanya apa? Ayyang kasifa hijab. Kecuali kita semua harus berusaha menghilangkan hijab kita pada Allah. Dengan apa? Zikir. Zikir mudawamah bil kaifiyat adalah zikirnya tarekat. Untuk apa? Membuka hijab kita dengan Allah, tabir kita dengan Allah. Kita bicara dengan Allah, tidak ada tembok, tetapi mempertemukan kita dengan Allah. Karena itu orang yang bertawajuh itu sebetulnya adalah sedang mujallasah, sedang berduduk, bersimpuh di hadapan Allah. Jadi saya bisa memahami kalau Bapak Ibu sekalian kalau doa itu nangis, karena itu sedang di hadapan Allah. Hatinya tumus. Tumus itu apa ya? Menghunjam. Jadi tembus. Jadi kalau orang tembus di dalam munajat itu baqo' wan nadab. Nangis, terenyuh, baqo' wan nadam, menyesali terhadap kesalahan dulu. Mengapa saya ketemu toriko kok sudah umur 60? Betul? Ibu-ibu? Baru ketemu bertoriko umur 70. Kok tidak dulu waktu 40 masih nakal-nakalnya saya berhenti. Kok tidak umur 50 lagi kenceng-kencengnya nyari duit, suruh torekoh. Lah ini enak-enaknya nyari duit sama Pak Ali suruh bertorekoh. Memangnya Pak Ali bisa ngasih duit? Tidak. Yang ngasih duit Allah. Karena Allah itu adalah bikismatilah firzki. Karena Allah yang memberi, membagi, menambah, itu Allah. Jadi jangan pernah takut orang yang bertorekoh menjadi melarat, nggak ada. Ini menungso saiki itu wedi ra iso mangan itu loh. Kerja ya kerja, Bapak Ibu sekalian yang pegawai kan punya hak cuti ambil 10 hari seminggu. Direncanakan. Karena itu wabtahu ilail wasilah wajah itu lek golek Allah itu sing tenanan. Gloma glami tok umur 40, 50, 60 ndak pernah mengenal Allah. Sing digoleki duit tok, kekuasaan, jabatan. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, jauhkan kita semua. Itu semua adalah karikatur artistik. Itu hanya gambar artistik yang indah tapi sesaat. Yang kita cari yang abadiun hakikiyun watonah kororoh wa wafil akhirah. Wafil akhirati wafil jannati bi'ruyati rabbil alamin. Karena itu Syekh Abdul Qadir mengatakan illa ayyang kasifah hijabun nafsi. Nafsu kita buang, kita bersihkan min wajhil qulub sehingga mendapatkan wajhul qulub. Sehingga kita mendapatkan cahaya di dalam kalbu kita. Fahyul qalbu bid'ati tilkal anwar fayuhyi, maka Allah akan menghidupkan al-qalbun kita biidzati dzalikal anwar sehingga mendapatkan cahaya limpahan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita akan dipantulkan loh hatinya kotor. Matahari senter. Kalau dipantulkan di dalam mir'ah, cermin, mir'ahnya hitam gelap, bisa memantulkan enggak? Ya bisa. Senter matahari, sinar listrik. Ya teman-teman PLN maaf ya. Saya sebut listrik karena saya PLN. Jadi kita yang PLN itu kalau siang kerja menerangi alam ini,
Kalau saya sebagai thariqah, sebagai mursyid menerangi hati. Amin, Allah mohon doanya. Ya Allah tidak tahu ini Allah menempatkan saya di komisarisnya PLN biar menyinari setiap saat, setiap malam. Bi'idzafati tilkal anwar, sehingga nur Allah itu memantulkan di dalam cahaya kolbun kita. Fayusahidur ruh min tilkal miskati sifatil haq, maka hidup kita menjadi kolbu kita menjadi hidup al-miskah. Miskah tadi, miskah itu kan cermin besar ya. Ya, merkuri lah. Merkuri itu kalau lampu merkuri terang benderang. Hati kita kalau kita bersihkan terus seperti al-miskah. Al-miskah itu apa? Miskah adalah dapat pantulan dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilkal miskati sifatil haq, karena itu kita mendapatkan dan mendapatkan menyaksikan terhadap sifatul haq, yaitu sifat Allah yang maha. Ma'annal maksuda min khalqil alami kasfu dalikil kangjil mukhfiyin, ya. Untuk apa? Memang tujuan penciptaan alam adalah menyingkap khazanah yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu dicari atau dibiarkan? Allah adalah zat yang sir rahasia. Rahasia itu kita biarkan atau kita cari? Itu makrifat. Kalau panjenengan tidak pernah makrifat, tidak pernah mencari Allah, nggak akan menemukan. Sing ditemukan apa? Setiap tanggal 1 gajian tok. Ya kalau PLN tanggal 25 ya. Ini baru gajian ini. Masa wis oleh gaji tok seneng? Kapan bahagia kita itu? Muraqabah wa muqarrabah ma'allah. Oleh gaji ya seneng rek. Tapi ketemu Allah, muqarrabah, muraqabah lebih seneng. Itulah yang Imam Ghazali menyebutkan al-kimya usyahadah. Sejati-sejatinya bahagia ketika kita muraqabah wa muqarrabah ma'allah. Amin ya rabbal alamin. Kama marra fil hadisil qudsi, sebagaimana yang disampaikan oleh hadis qudsi, artinya ini adalah firman Allah. Beliau berfirman, kuntu kangzan mukhfiyan fa ahbabtu an u'rafa. Pada awalnya aku adalah khazanah tersembunyi, lalu aku ingin diketahui oleh makhlukku. Allah kan jaiz. Saya mau sendiri, tapi saya punya makhluk, aku akan cintai. Siapa yang aku cintai? Orang yang hatinya bersih. Allah nurullah, bagaimana bisa mencapai nurul qalbi? Karena itu beliau mengatakan fa ahbaftu anna a'rafa, kemudian aku ingin diketahui juga oleh makhlukku. Aku itu kuasa loh, kata Allah. Kamu njalu, oh kamu minta, oh tak kasih. Aku itu yang menentukan loh, bukan atasanmu. Ini kalau dengan atasannya wedine ra kaprah. Ini orang Jawa ini. Takut sekali, tapi meninggalkan sholat nggak takut. Manusia ini ya. Fa khalaqtu khalqu liya'rifuni. Kemudian aku menciptakan makhluk agar makhlukku itu mengenalku. Panjenengan semua yang ada di sini dan yang juga Zoom, ndak pengen tau kenal karo Allah. Pengen apa pengen? Itu ada pacar, masih pacaran golek siang malam mimpi-mimpi. Ini sama Gusti Allah lho diplekno. Bahasa Jawa ini dipekno, dibiarkan. Allah nunggu kita. Kok kita diam? Kok nggak mau bertorekoh itu loh? Opo sih abote itu loh? Menungso itu loh. Ya? Fa khalaqtul khalqa liyu'rifani.
Kemudian aku ciptakan makhluk biar mengenalku. Nah, liyuk rifu. Ini makrifat loh ya. Bukan liyak butun lagi ini. Allah loh ini hadis qudsi. Liyak rifu nih biar kenal aku, makrifah. Makrifah diawali dengan makrifatun nafs. Itu di dalam roshah yang kita bahas setiap akad legi ya, setiap sore itu. Saya kitabnya Ar-Roshah. Man arufa nafsak faqad arufa rabbaka. Ay liya'rifu sifati fid dunya, ya ini agar mereka mengenal sifat-sifatku di dunia ini. Berarti ini adalah apa? Riyu'tati fid dunya, melihat Allah di dunia, pengertiannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan. Wa amma ru'yatu dzatillahi ta'ala faya fil akhirah bila wasitatin. Sedangkan melihat Allah di akhirat tanpa perantara itu artinya apa? Al-mir'atu insya Allah ta'ala binal dari sir. Yaitu kita melihat Allah tanpa perantara karena cermin kalbu kita dengan pandangan sir. Sir apa? Sir itu adalah tiflul ma'ani. Esensi manusia yang tiflul ma'ani, yang bersih, jernih, putih sebagaimana kita waktu dilahirkan. Nah, tiflul ma'ani itulah yang disebut ahsanut takwim. Sebaik-baik ciptaan. Manusia karena tidak mengenal tiflul ma'ani, tidak lagi mengenal alam kurbah saat kita dilahirkan, lebih kuat bercengkrama adalah ruhul jisminya, bicara dengan jisimnya. Maka dengan demikian manusia itu menjadi asfala safilin bal adallun. Manusia menjadi sejelek-jelek, serendah-rendah manusia, bal adallun, bahkan lebih jelek dari binatang bahaim. Ngerasani uang, menfitnah uang, makan aspal, makan bangunan, make-up kereta api misalkan. Ya. Artinya program kereta api, bukan kereta apinya dimakan ya. Artinya korupsi. Karena apa? Asfala safilin. Sejelek-jelek ciptaan, bal adolun, bahkan lebih jelek dari bahaim, dari binatang. Karena apa? Tidak menjaga ahsanut takwim. Ahsanut takwim adalah apa? Ihsan. Ihsan apa? Di dalam rangka antak budallah ka'annaka tara. Jadi menyambungnya itu di sini loh. Manusia itu lek syariat ndak ono, ngaji kaya ngene itu enggak ono. Syariatnya apa? Piye golek duit. Nah, itu syariat. Tapi piye deket dengan Allah? Kepriben. Kumaha? Nah, ya. Ya, kalau Bandung ya. Ya, kalau Madura, mah ini ada yang Madura. Bagaimana kita dengan Allah? Itu yang manusia tidak semuanya mendapatkan dan tidak mau, karena belum dapat taufik wal hidayah. Bapak sekalian, kita lanjutkan. Wa huwa musamma bi tifil ma'ani, itu sebut tiful ma'ani ketika lahir. Kama qala ta'ala wujuhun yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhiratun. Wajah-wajah orang mukmin yang bertarekoh nanti akan berseri-seri. Ya, wa huwa yauma idzin nadhiratun. Bersedih. Bersih. Karena hatinya bersih, ada nurul kolbi di dalam jiwa kita. Sehingga nurul wajahnya menjadi berseri-seri. Oh, putih-putih ini Naqsyabandi condet ini. Nah, kelihatan. Naqsyabandi induk saya Mbaran dan Naqsyabandi seluruh dunia. Kemarin saya 2 minggu lalu baru pulang dari Syekh Bahuddin Naqsyabandi. Senang, alhamdulillah ketemu guru. Ya, ila rabbiha nadhiratun, dan dia kepada Tuhannya mereka melihat. Nadhiroh Quran loh ya ini ya.
Masa panjenengan tidak mau bertarekah, tidak mau ketemu Allah? Ini sama saja ada pesta perkawinan, sampean kita semua datang makan enak, tapi tuan rumahnya nggak nyalami. Kowe nggak lah semangan kono wes. Orang menurut Imam Syekh Abdul Qadir, orang yang tidak tarekah tetap masuk surga, tapi nggak ketemu Allah. Marotib al ibadah marotib, karena ibadahnya demi marotib tingkatan. Ini kayak orang kerja itu loh, kerja dapat hadiah, dapat ujroh, ya, dapat gaji. Manusia kalau hanya ingin masuk surga itu podo karo wong kerja. Dikai gaji wes, mangan enak, tapi Gusti Allah nggak gelem nyalami. Jalukmu kan ujroh, jalukmu bukan mahabbah kok. Itulah. Karena itu esensi dari orang tertinggi adalah al ibadatul mahabbah, ibadah yang didasarkan oleh mahabbah, itu yang disebutkan oleh Sayyidatina Rabil Adawiyah. Ya Allah, kalau aku mencintaimu beridah karena surga, jauhkan surga kepada saya. Toh surga itu juga sama makhlukmu kok. Saya tidak masuk surga asal engkau kendaki, nggak apa-apa. Kalau saya beribadah karena takut nerakamu, masukkan saya kepada nerakamu. Toh neraka juga makhlukmu, saya juga nggak apa-apa. Itu namanya mahabbah. Seperti kita suami istri kan mahabbah, saling berkorban. Coba kalau kita ego sendiri, tiap hari tengkar, betul? Karena mahabbah, kemudian ada dzauq wassauq, ada rasa dan rindu. Itu masih belum dong, masih belum jelas. Yang belum tarekah tetap tidak mau bertarekah. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi mohon ya kiranya Bapak sekalian yang belum tarekah, kalau urusan waktu, insya Allah saatnya saja kita memahami kita berniat dan akan menjalani. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan Bapak-Ibu sekalian. Tadi sampai mana ya? Oke. Maknanya apa? Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan dengan firman dari sabda Rasulullah, Ru'aitu Rabbi ala suratin sabbin amrodin. Aku melihat Tuhanku dengan rupa seorang anak yang tampan. Artinya itu orang yang jernih. Ya. Wa tiflul ma'ani, dan itulah yang disebut dengan tiflul ma'ani. Wa yatajjallar rabbu ala hadhis surati fi mir'atil ruhi. Ya, kemudian Allah bertajalli dengan rupa, dan ini adalah cermin ruh kita. Karena ruh kita sudah kembali tidak lagi jismi, tidak cukup dengan sultani. Ya, itu kan ada 4 ruh itu kan. Baru kita kembali ke alam qudsi, alam syir, dan itu adalah alamnya Allah yang di situ malaikat tidak bisa naik. Yang terbakar ketika yang dia takut terbakar karena masuk sidratul muntaha. Bila wasitotin, tanpa perantara nanti di yaumil akhir. Bainal mutajallil mutajalliyan lahu, yaitu bertajalli yang melihat tajalli. Tajalli itu kan pertelo. Tajalli itu jelas itu loh. Jadi kita beribadah itu nanti jelas ma'allah. Wa illa fal haqqu munazzatun ala suratin, ditakwilkan seperti itu sebab Allah itu suci yang memiliki rupa. Cuma rupa Allah jangan dibayangkan dengan rupa kita. Allah ada kan pasti ada Allah rupanya. Lah, bagaimana kita ketemu Allah? Ketemu dengan wajhullah, orang menyebut wajah Allah itu kan wajhullah, maka itu hanya orang yang hatinya bersih. Wal maddati wa khawasil ajsam, memiliki materi dan fisik yang khusus. La kaifin wala mislin. Ada, tapi tidak bisa dipadankan dan tidak bisa diperumpamakan.
karena beliau menciptakan, maka dia tidak sama dengan pencipta. Gitu ya Bapak sekalian ya. Fasuratu mir'atul marni, rupa adalah terlihat dalam cermin itu, ghairul mir'ati ghairul raniyin wa ghairul ra'i, bukan cermin dan bukan yang bercermin. Paham gak? Kita melihat cermin, cermin itu persis kita, yang di cermin itu kan bukan kita. Kita ketemu Allah karena ruh ruhaniyah kita bersih, al-mir'ah qalbun kita bersih, dipantulkan oleh Allah. Kita kan bukan Allah, tapi kita mendapat cerminan Allah. Jadi yang namanya wahdatul wujud, ya, orang mengatakan ada wahdatul wujud, Al-Halat dan Siti Jenar, itu pengertiannya bukan wahdatul wujud, tapi wahdatus syuhud. Paham? Jangan disalahkan, orang belum mengerti tentang substansi Siti Jenar, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Al-Halas, tidak mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Al-Yazid Al-Bustami dengan al-iltihadnya itu, menyatunya diri kita dengan Allah. Itu bukan wahdatul wujud, wujud Allah bersama kita dalam blegernya, bukan. Pengertiannya apa? Wahdatus syuhud, menyatunya musyahadah, menyaksikannya kita dengan terhadap Allah. Seperti kita lihat cermin, cerminnya bersih, kan persis kita kan? Tapi itu bukan kita, paham? Wahdatus syuhud kita dengan Allah, kita mengerti Allah, bukan berarti Allah kita Allah. Allah tetap Allah, meskipun pantulan Allah itu ada di dalam diri kita. Paham? Jadi jangan salah mengartikan wahdatul wujud seakan-akan diri kita itu Tuhan, bukan. Pengertiannya adalah wahdatus syuhud. Mulai tahu ya pengertian Siti Jenar, Al-Halat baru di sini ya, dapatkan ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga mendapatkan ilmu nafi yang bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu kalimat lagi, fafham. Imam Abdul Qadir mengatakan fafham, pahamilah wahai murid-muridku, ya. Pengertiannya seperti itu, fa innahu lubbul sirrun, sebab ini adalah rahasia yang paling dalam. Tidak semua akan mendapatkan sirul asror, ini rahasia kan kitab ini, kecuali yang hatinya bersih, dan itu dimulai dengan bertoriko. Wahadha fi alamis sifat, dan ini semua adalah cara melihat kita di dalam sifat Allah, ya. Fi li'anna fi alimid dzat, ya. Wa hadza fi alimis sifat la fi alamid dzat. Ini adalah ketemu Allah di dalam as-sifat, tidak dzat. Dzat Allah tidak bisa, tapi tidak dengan sifat. Wa tahtarikul wasanitu wa yamkhut, sebab di alam, di dalam zat semua perantara musnah dan tidak ada, la yasma'u fi dzalik ghairullah ta'ala, di dalam zat itu hanyalah Allah sendiri yang tahu. Itu namanya alam kurbah yang Allah sendiri tahu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kita dua pertemuan, kita dalam ya, ini dua pertemuan itu dalam lah ya. Dan kita masih sekali lagi insya Allah menuntaskan fi bayani ru'yatillah fil jannah. Amin rabbal alamin. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.